Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat iman, Islam, materi, termasuk nikmat akal bagi manusia sebagai alat untuk berpikir. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang pandai bersyukur, abdan syakur. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Para peserta didik yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Amin. Pada pertemuan yang pertama, apakah masih ingat? Kita membahas tentang berpikir kritis, bahwa dengan selalu memikirkan penciptaan yang ada di langit dan di bumi, pergantian malam dan siang, maka akan menemukan kesadaran akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akan mengantarkan menjadi manusia yang kritis dan bersyukur. Bagaimana? Apakah tugas-tugas yang diberikan pada pertemuan pertama sudah dikerjakan? Silahkan dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh supaya menyatu dengan pelajaran selanjutnya. Pada pertemuan kedua ini akan kita bahas tentang sikap demokratis dengan materi berpikir kritis dan demokratis, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan demokratis. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik memiliki sikap kritis, saling menghormati dan menghargai antar sesama dalam bermusyawarah untuk menentukan sesuatu. Adapun ayat yang berkaitan dengan sikap demokratis termaktub dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Mari kita bertadarus terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Adapun artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sekarang mari kita telaah hukum tajwidnya. Ada kata rahmatim mina. Rahmatim mina. Ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Huruf mim adalah salah satu dari huruf idgham. Huruf idgham ada 6, disingkat yarmaluna, yaitu huruf ya, ro,
mim, lam, wawu, dan nun. Nah, di sini ada huruf mim, maka hukumnya adalah idgham. Dan dibaca mendengung, maka disebut hukum idgham bi ghunnah, rahmatim mina. Kemudian yang kedua ada kata walau kunta. Walau kunta, ada huruf ta. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Huruf ta adalah salah satu dari huruf ihfa, maka dibaca ihfa, mendengung. Walau kunta. Kemudian ada kalimat fazzon ghalizo. Fazzon ghalizo. Ada tanwin bertemu dengan huruf ghin. Huruf ghin adalah salah satu dari huruf-huruf izhar yang 6. Huruf izhar yaitu hamzah, ain, ghin, ha, kho, dan ha. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ghin, maka hukumnya adalah izhar, dibaca jelas. Fazzon ghalizo. Kemudian ada kalimat min haulik. Min haulik. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Huruf ha adalah salah satu dari huruf izhar, maka nun matinya dibaca jelas. Min haulik. Itulah beberapa hukum tajwid yang ada di ayat tersebut. Kemudian tambahan ada sebuah hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, "Aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Tirmizi. Para siswa dan siswi sekalian, kata demokrasi identik dengan kata musyawarah. Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, sedangkan musyawarah berarti mengajukan sesuatu, merundingkan sesuatu untuk dicari titik temu yang terbaik. Nilai-nilai yang ada dalam musyawarah mendukung proses berdemokrasi. Jadi, musyawarah merupakan bagian dari demokrasi. Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa musyawarah termasuk salah satu kebiasaan orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam bermasyarakat banyak hal-hal penting yang perlu diambil kemufakatan sebagai suatu keputusan. Adapun pentingnya musyawarah dalam masyarakat karena alasan sebagai berikut. Pertama, permasalahan yang sulit akan menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka negatif, terutama masalah yang berhubungan dengan orang banyak. Yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Dan yang kelima, berlatih menghargai pendapat orang lain. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan. Pertama, untuk memperoleh kemufakatan atas sesuatu diperintahkan untuk bermusyawarah. Yang kedua, dalam Islam ada aturan atau kode etik bermusyawarah untuk saling menghargai, saling memaafkan, dan menjalankan hasil musyawarah. Dan yang ketiga, musyawarah merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Akhirnya, untuk tidak lanjut dari pembelajaran ini, ada tugas yang akan diberikan. Yang pertama, hafalkan ayat di atas, lafaz dan terjemahannya. Yang kedua, coba cari kata atau kalimah pada ayat di atas yang mengandung hukum tajwid nun mati atau tanwin. Yang ketiga, silahkan kuatkan pemahaman tentang kehidupan berdemokrasi. Dan yang keempat, coba kalian cari dengan teliti perilaku demokratis dan berusahalah untuk bisa menjelaskan temuan kalian itu. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Berusahalah untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Demikian juga dalam hal bermusyawarah. Silakan Anda yang sekarang sudah duduk di kelas 12
banyak berlatih untuk bermusyawarah guna mempersiapkan diri ke depan. Mungkin ada yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi dan atau mungkin langsung berkiprah di masyarakat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.